Kasih waktu boleh nggak, Pak? Enggak, tinggal sebut siapa yang menangkap Kamu Tuhan. kasih waktu boleh nggak 10 detik aja? 10 Iya, silakan, silakan. Oke. Tadi kan begitu Yesus ngomong, semua prajurit pasukan itu rebah ke tanah. Bolehkah manusia melakukan? Saya nggak nanya itu. Hanya Tuhan. Ya, yang menangkap Tuhan siapa? Yang menangkap Tuhan siapa? Yesus yang menyerahkan dirinya. Kan dia marahin Petrus menghalangi. Kan Yesus yang menyerahkan dirinya. Berikutnya, Bu, Yesus ditangkap. Iya, pertanyaannya, Pak, semua prajurit itu rebah, Bu, diam dulu, Bu, panjang-panjang. Yang menangkap Tuhan Ibu siapa? Yesus yang menyerahkan dirinya. Oke, Tuhan menyerahkan diri kepada siapa? Kenapa? Karena tadi waktu Yesus ngomong itu semua pasukan rebah. Tadi kan udah dikasih tahu. Aku udah mengikuti Ibu loh. Ya, begitu Yesus ngomong, seluruh pasukan rebah, Pak. Tuhan, Andini, Tuhanmu ini menyerahkan diri kepada siapa? Dia menyerahkan diri kepada rencananya, Pak. Untuk rencana karena memang tujuan Yesus datang adalah untuk menebus manusia, Pak. Dosa, baik. Hukum maut, Pak. Apa peran tentara Romawi menangkap Tuhanmu? Perannya apa? Perannya apa? Apa peran pasukan-pasukan yang disuruh menangkap Yesus, Pak? Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh tentara Romawi menangkap Tuhan? Para pemuka agama, ahli-ahli Taurat, Farisi, gitu, Pak. Mereka ini dirasuki iblis atau perintah Tuhan? Iblis dong. Iblis. Jadi atas kemauan iblis, Tuhanmu ditangkap, betul? Iblis mau seperti itu, Pak. Itu sekali tapi lagi bukan berarti gini, Pak. Bapak salah menangkap. Gini, Pak. Yesus itu sudah tahu apa yang akan terjadi. Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi. Atas kemauan, dengerin dulu pertanyaannya, Bu. Atas kemauan siapakah Tuhan mau ditangkap? Atas kemauan siapa? Yesus dong. Oke, jadi dia sendiri mau ditangkap. Emang iya kan tujuannya dia itu mati di kayu salib, Pak. Oke, baik. Iya. Atas keinginan siapakah sehingga tentara Romawi menangkap Yesus? Ya karena mereka disuruh kan, keinginan sama mahkamah agama. Tadi Dini udah bilang. Mahkamah agama ini keinginan siapa sehingga menyuruh menangkap Yesus? Keinginan mereka sendiri yang keinginan mereka sendiri. Iya, kan mereka pertanyaan selanjutnya. Mereka kan iya udah cukup. Kalau udah dijawab jangan ditambahin. Kemana bapaknya Yesus? Yesus adalah Tuhan. Ntar dulu, dengarkan dulu. Kemana bapaknya Yesus sehingga membiarkan Yesus ditangkap? Kemana bapaknya? Yesus itu adalah Tuhan, Pak. Oh, jadi Tuhan ditangkap? Iya. Oke. Yang mati di tiang salib Tuhan juga? Iya dong, kan ada di ayat. Oke, baik. Tuhan mati. Waktu Tuhan mati siapa yang jaga alam semesta? Waktu Tuhan mati? Tuhan kan nggak terbatas, Pak. Dia yang kan mati terbatas di salib, tetapi dia juga ada di dimensi yang tidak terbatas. Baik, cukup. Satu fokus pada kematian tapi tidak kebangkitan. Tuhan itu maha hadir, Pak. Waktu berapa hari Tuhan mau mati? 3 hari, Pak. 3 hari. Waktu Tuhan mau mati 3 hari, apakah Tuhan bisa aktivitas? Dia turun ke dunia orang mati, Pak. Kan ada berarti Tuhan mati aktivitas masih bisa ya? Loh, kan Allah itu hidup, Pak. Dia berarti nggak mati dong kalau begitu. Kok mati aktivitas? Tubuhnya kan mati, Pak. Oh, berarti bukan Tuhan yang mati? Loh, tubuh Tuhan dong. Oh, tubuh Tuhan. Iya. Jadi tubuh Tuhan mati gitu ya? Iya, kan tertulis di Alkitab, Pak. Apa yang dia kerjakan tubuh Tuhan waktu dia mati? Dia kan turun ke dunia orang mati, Pak. Oke, baik. Berarti Tuhan mati masih bisa aktivitas selama 3 hari, betul? Iya dong, kan Allah nggak terbatas. Baik. Waktu Tuhan mati itu Tuhan mau ada posisi di mana? Waktu Tuhan mati posisi di mana? Posisi saya, maksudnya? Posisi Tuhan waktu Tuhan mati posisinya di bawah tanah apa di atas tanah? Diam di mana-mana, Pak, kan maha hadir. Oke. Tuhan dikubur itu di atas tanah, di atas pohon apa di bawah tanah dikubur? Di goa, Pak. Di goa. Berarti di dalam goa Tuhanmu 3 hari. Ya, tubuhnya. Oke, baik. Tubuhnya. Waktu Tuhanmu dalam goa 3 hari, apakah ada Tuhan di luar goa? Di surga di mana-mana ada, Pak. Ada berapa itu? Ada berapa itu Tuhan?
Tuhan itu cuma satu pribadi yang satu. Iya. Waktu Tuhanmu yang satu ini ada di dalam gua, apakah Tuhan di luar gua ada? Loh, kan tadi udah gini, Dini jelasin supaya Bapak nggak ulang-ulang pertanyaan yang sama. Sebentar ya Pak, kasih waktu. Jadi nggak usah. Tuhannya Dini itu adalah Allah yang maha hadir. Jadi Bapak nanti jangan lupa terus. Kalau maha hadir artinya ketika dia datang dalam dimensi yang ruang dan waktu dalam tubuhnya, dia juga ada di dimensi ruang tidak terbatas ruang dan waktu. Bu, yang membunuh Tuhan siapa, Bu? Yang membunuh Tuhan? Yesus menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya. Menyerahkan kepada siapa? Yesus menyerahkan dirinya, Pak, untuk mati. Dia menyerahkan nyawanya kepada siapa? Menyerahkan kepada siapa? Ya, dia menyerahkan dirinya sendiri, Pak. Menyerahkan kan dirinya sendiri kepada siapa? Bait suci ini dalam 3 hari menyerahkan dan dalam 3 hari aku akan dirinya kepada siapa? Pak, dia menyerahkan dirinya kepada yang adalah hukumnya sendiri, Pak. Kan sesuai dengan hukum. Menyerahkan dirinya kepada dirinya sendiri. Gimana sih, coba bahasa Indonesianya? Menyerahkan nyawanya. Dia menyerahkan nyawanya kepada siapa? Gini, Pak, bukan kepada siapa, dia kan Tuhan, Pak. Dia kan menyerahkan, berarti ada yang menerima nyawa. Artinya dia membiarkan tubuhnya mati, Pak, untuk menebus supaya ada darah tercurah. Berarti bunuh diri atau dibunuh? Bunuh diri atau dibunuh? Enggak bunuh diri dong. Berarti dibunuh. Kan dipaku tangannya. Saya ulang ya, siapa yang memaku tangannya? Itu para prajurit kan? Ya, siapa yang menciptakan prajurit itu yang memaku tangannya? Tuhan. Siapa nama Tuhan itu? Yesus. Jadi ciptaan membunuh pencipta. Tubuh iya ada. Oke, selesai. Ciptaan membunuh pencipta. Terima kasih, lanjut selesai. Ada ayatnya, Pak. Udah cukup udah. Nah, Yesus bilang, dalam 3 hari aku akan membangunnya. Rubuhkan bait suci ini dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Yesus bicara tentang tubuhnya sendiri. Iya, udah dia bicara tentang tubuhnya. Dia kan mati dan bangkit. Iya. Iya. Jadi ciptaan dibunuh oleh yang ciptaan dibunuh oleh karena Yesus mengizinkan tubuhnya. Bapak ngerti nggak? Iya, ngerti. Itu adalah pusat segalanya. Iya, ngerti, Bu. Pencipta dibunuh oleh ciptaannya, betul? Karena Yesus kalau nggak menyerahkan nyawanya, Pak, dia nggak bisa mati, Pak. Kan dia membangkitkan orang mati. Yang membunuh dia itu tentara Romawi. Yang menciptakan tentara Romawi adalah Yesus. Jadi ciptaan membunuh Tuhan, betul? Loh, kenapa salah? Apa masalahnya? Ya nggak ada masalah, yang nyari masalah siapa? Ya Bapak yang ulang-ulang terus, kan makanya aku bilang tadi. Ya nggak ulang-ulang, dipertegas. Makanya Yesus bilang, rubuhkan bait suci ini dalam 3 hari aku akan membangunnya. Karena Yesus berkuasa, dia bisa mati dan bangkit. Bapak lupa bagian bangkit. Baik, yang dikubur itu anaknya yang dikubur itu, yang mati itu anaknya Maria atau bukan? Dilahirkan Maria, iya benar. Oke, jadi yang mati anaknya Maria ya? Betul, Pak. Oke, baik. Tuhan juga, Pak. Oh ya, jadi anaknya Maria anak Tuhan. Maria aja sebutannya, tapi dia Tuhan, Pak. Jadi anaknya Maria Tuhan ya? Iya dong, kan ada tertulis ayatnya. Laki-laki apa perempuan itu? Laki-laki tertulis di Alkitab. Iya. Baik. Jadi Tuhanmu laki-laki ya? Iya, Pak. Oke. Ya, dia itu waktu bangkit dibangkitkan atau bangkit sendiri? Dia bangkit sendiri, kan tadi udah aku bacain ayatnya kan Bapak. Di mana tertulis dia bangkit sendiri, Bu? Rubuhkan bait suci ini dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Karena dia berkuasa mengambil dan menyerahkan dan mengembalikannya kembali. Bangkit dari kubur itu, Bu, bangkit sendiri apa dibangkitkan? Loh, dia bangkit sendiri, Pak. Karena yakin? Dia Tuhan. Kalau ada datanya dibangkitkan bagaimana? Mana coba salah? Yakin? Kisah 2:32 bagaimana, Bu? Ibu udah baca Kisah 2:32. Sebentar saya baca dulu ya, Pak. Iya, baca. Tadi Bapak yang waktu Dini baca ayat ya udahlah, bacalah Kisah 2:32 ya, bangkit. Sudah mengiyakan belum? Iya udah. Oke. Kisah 2:32 bangkit sendiri apa dibangkitkan? Baca. Kisah 2:32. Kisah 2 ayat 32. Sebentar ya. Sebentar Pak, ambil Alkitab dulu ya. Ya, ambil. Mbaknya Katolik kan ya? Kristen, Pak.
Yohanes 10:17, Mbak. Itu pas Yohanes 10:17. Iya, iya, ntar dulu. Bangkit sendiri apa dibangkitkan? Habis ini baru lu pindah. Sebentar ya Pak, ambil Alkitab. Iya, iya, Soalnya diambil, aku Bu. ini device-nya satu. Habis ini saya serahin kembali. Terakhir ini, benar. Aku juga pusing ini, mau beli minyak rem dulu, Tan. Ustaz Ali setelah ini atau harus butuh waktu Pak, memang Pak, supaya nggak pusing. Iya, iya. Coba, Bu, baca dulu kisah 2:32. Bangkit sendiri apa dibangkitkan? Bentar ya Pak. Enak sekali ini minyak rem diminum nih. Bandi pakai es nih. Enggak. Pakai. Aku minum es itu batuk-batuk ya. Kalau minyak rem original teks, wah bagus tuh. Minum cappuccino enak, weh. Ya itu. Bu, Bible-nya mana? Kelamaan ambil Bible atau dibacain aja? Buset, tentara Romawi membunuh Tuhan. Kurang ajar ini. Udah diciptakan, terus kemudian setelah dia dewasa, dia bunuh ya penciptanya. Kurang ajar tentara Romawi ini. Kisah para rasul berapa tadi Pak? 32, kisah 2:32. Yang kencang bacanya, Bu. Bentar Pak. Kenapa jadi mengecil suaranya ya? Saya mau membaca ya. This Jesus has raised up. Dia kenapa lari ke Christ, King James Version? that whereof all. Sebentar ya Pak, we are witnesses. This Jesus has raised up. This Jesus has raised up. Maksudnya gimana tuh Pak? Bahasa Indonesianya, Bu. Bukan tadi pakai bahasa Indonesia, kenapa lari ke King James Maksudnya Version? Yesus push up gimana? Itu Bang, Yesus push up. Kenapa lagi push up? Dia bangkit. Iya, kisah 2:32 yang bahasa Indonesianya aja. Bangkit bukan push up, Mas Daman. Sit up kali. Oh, kirain push up Ustaz. Tadi dibacain sama GPT-nya push up. Mbak Andi ini membaca Rise, lift up, raise up, rise up. Itu Pak. Kalau teks di aslinya Pak. Kirain push up. Sorry. Artinya, arti bahasa Indonesianya apa, Bu? Kamu nggak ngerti bahasa Inggris, arti bahasa Indonesianya apa? Yesus bangkit Pak. Ah, coba Pak baca kisah 2:32 bahasa Indonesia, Bu. Iya Yesus. Itu setelah bangkit saya buka ini Pak. This Jesus has raised up, kan sama Kak Yesus. Kenapa lari ke King James Version? Tadi Yohanes 18 lu bahasa Indonesia. Yohanes itu lari ke bahasa Inggris. Mungkin bahasa Indonesianya ada kurang kali Pak terjemahannya, namanya terjemahan. Oh, salah. Tadi kan saya sudah jawab Pak. Giliran ketabok data lari ke King James Version. Ayat Alkitab asli Pak. Pak, Alkitab nggak pernah berubah Pak. ini apa nih? Ini kan memang Bacanya nih. kebetulan Kisah pakai Para Rasul 2. Ini kan King James itu kan. The Jesus had apa nih? The Jesus had God raised up gitu kan. Whereof we all are witnesses gitu kan. Yesus inilah yang diapa ini? Dipush up kan? Salah, dibangkitkan ya. Mana ada push up, weh? Iya ini salah Yesusnya Jim. dibangkitkan. Yesusnya Jim. Jangan. Coba Inggrisnya mana Mas Moto? Nih, King James kan the Jesus hey Kisah ayat 2 dia dibangkitkan Bentar dulu, kenaik. Saya. This Jesus had God raised up, bukan push up, weh. Rise up itu artinya dibangkitkan, itu bahasa Indonesianya. Ya, you understand? Nah, Understand, Ustaz. saya kasih ayat tadi gimana Pak? You Saya kasih understand, ayat under tadi itu gimana? bawah, stand itu berdiri. Rubuhkan bait suci Understand. ini dalam 3 hari. Jangan ke bait suci dulu. Jangan pindah dulu, akan ini dulu. membangkitkannya. Ini jangan dulu, Bapak ini nggak dulu. mau baca ayat dini. Ini dulu, selesaiin dulu ini. nggak paham mereka tuh. Loh, itu yang itu loh. Kenai kamu kasih ayat itu nggak sih tadi? Dalam 3 hari mereka. Ini nggak paham. artinya apa Yesus- ini? Bu. Yesus Rise mengatakan aku akan membangunnya Rise up kembali. itu, rise up itu artinya apa kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia? Rise up. Sama seperti tanda Yunus. Diam dulu, Connect dulu, connect. Mau ngomong sama supir.
Diam dulu. Dia sendiri Diam ngomong. dulu. Bu, Risen Up itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa, Bu? Dibangkitkan gitu. Iya, tetapi begini Bapak udah Ya iya tahu katanya. tadi aku bilang. Ini Kemakan Bapak, omongan sendiri nih, Bu ini. Pak, Bapak tadi lupa satu hal. Kan Dini tadi bilang Yesus itu adalah Tuhan dalam dimensi terbatas. Dia juga ada di mana saja. Tadi Ibu bilang Yesus bangkit Makanya sendiri dibilang kok. aku akan membangkitkan, Ibu aku akan tadi membangunnya kembali ngomong dalam 3 Yesus hari. itu bangkit sendiri. Ternyata dibangkitkan, Bu. Yang benar yang mana? Pak, Yesus itu kan yang membangkitkan itu rohnya sendiri, Pak. Dari mana? Karang-karang, data Kok dilawan. karang-karang? Rohnya sendiri dong. Itu dia sendiri. Rohnya itu kan diri sendiri, Pak. Loh, Yakin? iya dong. Kan Oke. Yesus itu gini, Pak. Dia Kau udah itu cukup, tubuhnya. udah cukup, gue ikutin lagi. Biar Pak nggak Handi, dipersulit. Udah yang cukup. mati itu tubuhnya. Iya, udah. Loh, kan yang Waktu mati itu mayat, tubuhnya, Bapak setuju, waktu kan? tubuhnya menjadi mayat, apakah roh ada dalam mayat? Jawab. Itu siapa? Waktu tubuhnya mati, rohnya kemana? Rohnya. Mm-mm. Rohnya itu turun ke rai bumi. Oke, terus 3 hari roh ini masuk lagi ke dalam mayat hidup lagi begitu. Karena kan dia sudah bilang, dia kan berkuat memberikannya dan untuk menerimanya kembali. Kan Iya, ada sertiwa, serta terima nyawa. bilang. Tadi kan sudah Dini bilang, Pak. bahwa Iya, aku Ibu, berkuasa. jangan dipersulit. Artinya ada mayat 3 hari, terus masuk rohnya mayat hidup lagi, betul? Pak, contoh ya, contoh. Beri Bukan contoh Yesus ya. lagi. Ini dengar dulu, ini bukan Yesus ya, ini bukan Yesus ya. Ada orang mati di rumah sakit, kan itu sudah dinyatakan mati di rumah sakit. Banyak saksian dan mereka rohnya kembali lagi, gitu kan? Itu Iya, artinya paham. daging itu hidup, Pak. Iya, Daging itu mayat hidup. Yesus dikubur 3 hari, berarti mayat ini tidak ada rohnya. 3 Ya, hari betul. kemudian rohnya masuk dalam tubuh mayat, Iya, mayat karena hidup dia lagi. berkuasa, dia berkuasa mengembalikannya Ya, kembali karena dia oke. Tuhan. Jadi roh di dalam diri Yesus keluar masuk, betul? Mana Bukan ayat? keluar masuk, Pak. Mana ayat rohnya? Di mana Keluar keluar mana masuk? Kalau ayat? keluar Ya, masuk, di mana maksudnya? waktu Pak? menjadi Bapak mayat, framing. dengerin. Waktu menjadi mayat, rohnya keluar atau ada di dalam mayat? Iya, rohnya turun ke dunia orang mati kan? Dalam dua Saya nggak nanya tujuan dia pergi kemana. Saya nanya, Kan dengerin satu udah bilang makanya waktu turun ke dunia dengarkan orang mati. dulu bahasa Indonesianya. Dengarkan dulu bahasa Indonesianya. Waktu Yesus menjadi mayat, apakah ada roh dalam mayat? Ada atau tidak ada? Tidak. Oke. Apakah mayat Yesus ini dalam posisi 3 hari rohnya ada atau tidak ada? Tidak ada di Oke, situ. berarti Oh, nggak bisa masuk tubuhnya. berarti roh di dalam mayat Yesus itu keluar, betul? di mana Iya. ayatnya, Pak? Keluar lah, Ya, tapi Bro. emang iya dong. Di mana Nah, ayatnya? cuman kalau rohnya di situ dia tubuhnya nggak bisa mati. Iya, berarti tubuh ini keluar rohnya supaya dia mati, betul? Ya di mana ayatnya? Iya dong, dia dulu kan naik kau kan naik. Gue kikul pula kalau ngomong terus. Ini udah bener ini omongannya nih. Dan 3 hari rohnya masuk lagi ke dalam diri mayat, akhirnya mayat hidup menjadi Tuhan lagi, betul? Bukan menjadi Tuhan lagi, dia tetap Tuhan memang Pak dari semula. Ya kan mayat ini bukan Tuhan. Tubuh Tuhan. Oh mayat juga Tuhan. Tubuh Tuhan. Oh pantesan kau percaya 1 Korintus 11 nomor berapa itu ya? Mayat Tuhan ya. Tuhan Pak. Oh jadi Tuhanmu punya tubuh ya. Punya Pak. Oke, Kan itu baik. Yesus kan punya tubuh. Oke, waktu dia bangkit itu dia kemana? Waktu dia bangkit, dia dia bertemu kemana? dengan murid-muridnya. Oke, baik, pinter. Murid-muridnya itu mengatakan dia hantu atau dia Tuhan? Karena mereka tidak mengenalnya, ada yang bilang hantu karena takut, karena mereka berpikir sudah mati. Enggak, saya enggak nanya itu. Saya nanya kepada Bapak ibu. nanya itu loh barusan. Iya, murid-murid ini waktu pertama ketemu Yesus hidup lagi itu mereka mengatakan Yesus Tuhan atau Yesus hantu? Bukan, jangan bilang mereka Pak. Jadi gini Pak, karena mereka Apa sih? karena mereka taunya Yesus sudah mati. Waktu mereka lihat, ih kok ada di sini, mereka pikir hantu. Makanya Yesus bilang, apakah hantu? Kok kamu punya membaca tubuh?" pikiran orang sih?
Loh, kan di Alkitab dicatat. Ya makanya Pak. saya tanya. Karena kan Dengerin Yesus dulu sudah mati di pertanyaannya pikiran baru kamu mereka. jawab. Dengerin dulu. Waktu Yesus bangkit dari kubur menemui murid menyangka Yesus Tuhan atau menyangka Yesus hantu? Menyangka hantu Pak Ke hantu awalnya. ngomong dong dari tadi. Kan dari tadi aku bilang karena mereka Ya nggak tahu udah, tadinya kan Yesus berarti sudah mati gitu. berarti yang menemui murid adalah hantu, betul? Ih, Bapak salah. Menyangka Lah, tadi dan yang tiba-tiba katanya jadi hantu. Gimana ceritanya? Tadi katanya hantu. Gini Pak, Mana ada hantu kasih makan kasih ikan ini waktu goreng? 10 detik ya. Murid-murid menyangka Yesus itu hantu karena Yesus setahu mereka Yesus itu sudah mati. Tapi bagaimana Bapak bilang Yesus itu hantu? Bapak salah, kan murid-murid menyangka. Bapak jangan salah dong. Yesus kan bukan hantu, dia Tuhan. Tapi Dia kan muridnya punya menyangka daging, hantu kan, dong. makanya dia bilang. Oh, berarti sangkaan murid salah. Iya dong, karena kan dibuktikan Oke. langsung kan ada Ngomong daging. dong dari tadi. Murid Bapak menyangka yang hantu. tadi terpukul. Sangka dengerin. Jadi sangkaannya murid bukan hantu tapi Tuhan yang bangkit gitu ya. Kalau Pak sangkanya murid hantu, padahal Tuhan Tapi itu. tapi Bapak jangan kenyataannya Tuhan. kebalik-balik. Hei. Sangkaannya murid hantu, faktanya adalah Tuhan, betul? Iya, Oke, betul. lanjut. Ini yang bangkit ini masih anaknya Maria atau bukan lagi anak Maria? Ibu, anaknya juga dong. Masih anaknya Maria, Kan masih betul? dibilang kan ibu kan Yesus manggil ibu. Oke, jadi Karena masih kan anaknya. waktu dia di bumi, kan dia itu ibunya, makanya dibilang ibu inilah anakmu, inilah ibumu kata Yesus sama Cukup murid-muridnya. Bu, kalau ditanya sederhana aja artinya yang mati anaknya Maria, yang hidup anaknya Maria juga, betul? Iya, yang mati Betul, dan lanjut. Tuhan. Yang makan ikan goreng itu Tuhan atau hantu? Tuhan dong. Tuhan. Iya. Pertanyaannya Masa hantu bisa kenapa? makan? Kenapa dia makan ikan goreng? Lapar kah atau seperti apa? Nggak ditulis di Alkitab kenapa alasannya makan ikan goreng Pak. Betul, Makanya nggak ditulis. Baik, Iya. jangan dijawab kalau nggak ditulis. Berapa hari di bumi baru dia terangkat? sebentar aku lihat dulu ya Pak di Alkitab, aku lupa. Nggak apa-apa Iya, ya. silakan, nggak apa-apa. 40 hari. Ya, 40 hari katanya di bumi. Oke. Selama 40 hari setelah dia mati bangkit lagi, apa aktivitas Tuhanmu itu 40 hari di bumi? Apa aktivitasnya? Menyatakan kuasanya dengan memperlihatkan dirinya. Diam dulu kau, kenaik. mengajarkan tentang kerajaan Allah. Oh, masih Dia mengajar menyatakan lagi. diri kepada murid-murid. Bentar Pak ya, saya lagi buka data. Kisah Ya udah para cukup Rasul itu aja, 1 saya ayat percaya 3. kok. Oh, oke, Apakah makasih, Pak. apakah selama 40 hari di bumi setelah dia mati hidup lagi itu dia kembali ke rumah menemui orang tuanya atau tidak? Dia berkumpul bersama murid-murid. Pak. Enggak kembali ke orang tuanya. Kan Maria juga bagian dari murid-murid Pak. Oh, Maria muridnya Yesus. Iya kan Yesus Tuhan Pak. Oh, tapi anaknya juga. Iya kan karena dilahirkan makanya gelarnya itu anak manusia. Oh, jadi Maria ini Tuhannya adalah anaknya, terus kemudian anaknya Maria ini namanya Yesus, Maria adalah murid juga gitu ya. Iya. Jadi ibunya Yesus, muridnya Yesus. Iya. Ibunya Karena Maria Yesus. tahu. Ih, Pak, dengerin sebentar dulu. Pak, sebentar. Iya. Kalau ketemu, Sebentar, kalau biar yang ketemu di siapa bawah yang nggak cium di- tangan? Ustaz. Iya. Siapa yang cium tangan? Terkesan. Karena Jadi sebentar Pak Andi, karena waktu Maria mengandung yang datang itu Sang Kudus. iya sendiri, Pak. paham Tuhan saya, itu saya nggak persulit ibu kok. Jadi nggak Maria merasa ini dipersulit kok. Maria ini adalah muridnya Yesus sekaligus Maria anaknya adalah Yesus. Ibu yang melahirkannya di bumi. Ya, jadi Tuhannya Maria adalah Yesus anaknya sendiri, betul? Iya. Oke, yang cium tangan siapa nih? Maria atau Yesus yang cium tangan kalau ketemu? Nggak ditulis di Alkitab Pak. Enggak ditulis. Iya. Tapi sebaiknya kan ini anak, berarti dia hormat dong kepada orang tua. Betul? Di Alkitab ditulis Maria banyak menyimpan dalam hatinya Pak. Menyimpan Saya nggak dalam mau hatinya. Iya, karena kan nggak Terus ditulis di Alkitab. Maria itu waktu dia Yesus bangkit 40 hari, siapa Tuhannya Maria? Siapa yang disembah oleh Maria? Sejak awal memang Maria sudah tahu itu Tuhan Pak yang dikandungnya Pak. Kan Roh Kudus Pak. Berarti Maria menyembah anaknya.
Betul. Iya, dia tahu itu Yesus yang datang Tuhan, Pak. Kalau Di Yesus Lukas, tidur, Pak, Lukas kalau 2, Yesus 11, misalnya telah lahir iya, Kristus Tuhan di paham. kota Daud. Jadi memang Bu nggak usah ditambahin kalau udah iya. yang lahir itu Tuhan. Maria tahu karena Iya. para malaikat menyembah waktu Yesus lahir, para raja-raja datang menyembah. yang saya penasaran Bang Handi, sejak kapan Maria tahu kalau anaknya ini Tuhan dia? Sejak kapan? Sejak malaikat menyatakannya kan, Pak. Roh Kudus turun atas dia. Roh Kudus itu kan rohnya Tuhan, Pak. Oh, tapi ya lanjut Bang Handi, lanjut. Jadi waktu Maria menyusui Yesus, siapa tuannya Maria? Waktu apa, Pak? Waktu Maria kasih ASI ke Yesus, digendong nih bayi nih, ninong, siapa tuannya Maria? Di Alkitab nggak ada dibilang menyusui, Pak. Jadi saya nggak mau namain. Ada. Di mana menyusui katanya gitu? Ada. Di mana menyusui ASI? Bukan Bunda Maria. Di mana Ibu menyusui ASI, Bapak? Jangan tambah Ada, saya kasih data. Kalau nggak ada Yesus apa? Maria Lukas menyusui 11, Lukas 11 nomor 27 ada. Lukas 11. Nomor 27. Itu kan orang lain yang berbicara. Ya, diam dulu kenaik. Lukas 11. Jangan diganggu dulu kenaik. Ini bentar, Diam, bentar. sopir ngomong Lukas diam. 11. Ayat berapa, Pak? Lukas 11 27, Bu. 27. Coba Dini baca dulu ya. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Gimana itu? Benar nggak tuh, apa salah itu? Ya, tapi kan itu sih ungkapan doanya si Elizabeth kan? Maksud gua itu perkataan itu benar apa enggak? Tapi kan Bapak bilang menyusui ASI tadi kan? Ya itu ada susu di situ. Loh, harus menyusui langsung gitu, maksud di pikiran Bapak. Di Alkitab nggak ada Ya, gitu. ya, Dia di menyusui Alkitab mah nggak ada langsung gambar, Bu. atau memberikan dadi, dan ini kan Bapak, Jadi menurut ya oke, saya ikuti Bapak menurut kan bilang Ibu. ASI tadi, Iya Pak. udah. Itu susu kan itu ASI, Bu. Loh, dari mana emang susu harus ASI, Pak? Terus apa? Susu apa? Domba. Cappuccino. Saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Apakah Ya, udah. susu harus ASI? Bapak jawab dulu deh. Iya, Iya, itu iya, tadi dulu, jawaban engkau Bapak susu yang telah menyusui engkau. Susunya Jawaban Maria Bapak itu. apa dulu nih? Apakah susu harus ASI? Susunya Ih, Maria Bapak itu. kabur, pertanyaan kecil aja. Iya, iya, kok iya, iya. kabur. Apakah Apa, susu apa, harus Bu? ASI? Jawab dulu, Tidak Pak. semua susu adalah ASI, Bu. Berarti ada susu Oke, engkau di masa itu ya. Lanjut. Tapi di sini menyangkut susu engkau, artinya susunya Maria. Pertanyaannya susunya Maria itu ASI atau bukan? Kalau Bapak ngasih misalnya ya, misal ya, kan kita ngomong misal nih, karena kan nggak terus. Misalnya nih, Bapak kasih minuman sama babynya Bapak si kecil, ya. Apakah Bapak itu langsung dari ini ketika Bapak ngasih donat Bang Handi. misalnya ya? Iya, silakan Ustaz. Bang Handi. Ya, namanya, Pak. Ini Kak Andini, mohon maaf ya, saya sedikit nyela sedikit. Iya, Kita Pak bahas, Alif, boleh nggak silakan, pakai Pak. versi terjemahannya yang agak lama dikit, biar tidak kemana-mana penafsirannya. Boleh ya? Maksudnya gimana, Pak? Iya, biar tetap di poin di situ maksudnya apa dan susu apa itu maksudnya, dan kita lihat aja versi terjemahannya. Ini kan ada dua nih, saya izin Bang Andi bentar ya. Ini kan Daman Lukas. 10 detik. Ustaz Ali dikit 10 detik izin. Nanti Kak Andini jelasin ya merek susu Tuhan apa, pengen banget saya tahu. Nggak ada di Alkitab, Kak. Ya, ini kan ini Nggak ya. boleh menjelaskan yang nggak ada di Bentar, Alkitab, Kak. Lukas 11 27. Ini kan versi TB nih, terjemahan baru, ada versi TL terjemahan lama. Saya baca versi TL ya. Nih, tatkala Yesus lagi mengatakan perkara itu, datanglah seorang perempuan dari antara orang banyak bersuara sambil berkata kepadanya, "Berbahagialah rahim yang telah mengandung engkau dan..." Aku nggak sanggup baca. Nggak usah takut bacanya. Dan tete yang telah engkau isap. Nah, Ada tanya kok. Di mana, Pak? ini Versi apa itu, Pak? terjemahan lama. Terjemahan lama apa itu, Pak? Ya Bible lah. Iya. Di mana itu? Iya, versi terjemahan lama Bapak itu apa, Pak? Ya TL nih, TL. Ini Bible punya orang Kristen ini. Bu Adini, biar saya tambah sedikit ya. Oh, oke. Ini perkataan seorang nabi ya, bukan melihat langsung Bunda Maria itu Iya. menyusui Tuhan Oke, Yesus. oke. Tidak ada. Enggak, Ini hanya itu pernyataan. poin bahwa- nanti ya. Itu poin nanti. Poinnya Ya, sekarang poin dan maksudnya konteksnya memang seperti itu. Iya, Sebentar, itu kan sebentar. Yesus belum lahir kan, makanya mereka kenapa Udah, belum bingung? lahir.
Enggak, poinnya maksudnya biar kita tidak asumsi tadi pada nanya merek apa, susu apa. Ini sudah jelas ya maksudnya ya. Ya. Tetek yang telah kau hisap. Berarti langsung ya. Di mana? Kesimpulannya, kesimpulannya adalah, biar kita maju. Kesimpulannya adalah, menurut Anda berdua, Yesus ini dikasih ASI waktu bayi atau tidak? Dikasih atau Nggak ada tidak? di Alkitab, Pak. Nggak boleh ditambah. Oke, baik. Ada itu kan Kalau begitu, apakah bayi ini adalah Tuhan? Tuhan kan, Pak. Dari Oke, baik. sejak Baik, awal cukup. Apakah Tuhan itu Maha Kuasa? Maha Kuasa dong. Oke, apakah bayi Yesus Maha Kuasa? Dia disembah para malaikat langsung, Pak. Nah, saya nggak nanya sembah. Apakah bayi Yesus Maha Kuasa? Loh, sejak dia di kandungan, Pak, itu Roh Kudus, Pak. Saya nggak nanya Roh Kudus. Apakah bayi Yesus Maha Kuasa? Maha Kuasa dong, Pak. Maha Kuasa. Baik. Apa yang dikuasai Yesus waktu bayi? Dia Roh Kudus menjadi daging, loh, Pak. Saya nggak nanya Roh Kudus. Menjadi daging. Apa yang dikuasai Yesus waktu Yesus bayi? menjadi Dia itu manusia menguasai seutuhnya. seluruh alam semesta. Mana Makanya datanya para bayi? malaikat menyembah Mana dia. datanya? Yes, bayi menguasai alam semesta. Mana Iya, datanya? kan memang iya. Makanya malaikat menyembah semua kan, bala tentara malaikat menyembah. Bapak nggak baca? Siapa yang disembah Maria waktu Yesus bayi? Bayi Tuhan, itu Pak. Yesus sendiri itu Tuhan. Oke, berarti kalau bayi itu tidur, apakah dibangunkan dulu baru disembah atau bagaimana? Nggak dibuat prosesnya sama Maria, Pak. Dibilang kan nggak tertulis di Alkitab. Bapak kok tambah-tambahin, Pak? Giliran Kan tersebut dibilang di kan nggak Alkitab ditulis. banyak hal yang terjadi, tetapi Maria menyimpan itu di dalam hati. Jadi, Ini, Pak. oke, Ini apakah, izin apakah sebentar, Maria sebentar, dengerin? Pak Handi, bentar, Pak Handi. Apakah Bapak Bunda nanya Andi Maria udah itu? hampir puluhan dengerin. pertanyaan loh, Pak Andi. Bapak Iya. udah tanya Andi ini puluhan pertanyaan loh. Dan Apakah Andi ini kan nggak belum nanya kelar-kelar? apa-apa. Tapi kasih Apakah? waktu Andi ini jelasin. Ya, abis ini terakhir nanti Bapak nanya bertanya. Andi puluhan Ya. pertanyaan loh. Apakah Bunda Maria continue menyembah bayi? Dari awal di kandungan, Pak. Dia tahu. Oke, datanya mana kalau Maria menyembah bayi? Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan kan kata Maria. Bapak nggak lihat. Jadi Maria Jadi continue lagi menyembah saya bayinya ya. Hendaknya karena aku ini hamba Tuhan. Makanya waktu ketemu Elizabeth, berbahagia ibu Tuhanku datang menemuiku. Jadi Jadi Maria udah Maria itu diperhamba oleh bayi. itu Tuhan, Pak, sejak dalam kandungan, Pak. Kan Maria yang bilang dia hamba Tuhan, Pak. Makanya dia tahu yang di kandungan. Iya, artinya Maria ini hamba daripada bayinya gitu ya. Kan Maria yang bilang, Pak. Iya, Sesungguhnya tidak aku iya ini Ibu. adalah hamba Tuhan. Iya. Jadi Maria hamba bayi gitu ya. Hamba Tuhan, mau bayi, Iya, Tuhan mau bayi. dalam kandungan, mau jadi janin, pokoknya itu Tuhan. Oke, Tuhan Ibu ada berapa sih Tuhan Ibu ada berapa sih? Hanya satu pribadi, Pak. Kalau Yesus dan Bapa itu beda atau sama ya? Itu pribadi yang sama, Pak. Sama. Sang Kudus itu yang datang ke Maria. Yang tidak Berarti terbatas itu datang berarti yang ke dikandung dalam- Maria Yesus atau Bapa yang dikandung Maria? Yesus itu ya Bapak itu sendiri, Pak. Yang Kan aku dikandung udah Maria bilang. Bapa. Loh, Bapak itu kan gelar. Oh, berarti surga kosong dong waktu Maria mengandung. Enggak dong, kan maha besar tuh kan Pak Handi lupa lagi loh. Gimana? Kan di awal Allah Apa itu itu? maha besar, maha hadir, dia melingkupi segalanya. Mana lebih Dia besar? turun, Dengerin dulu. Surga enggak kosong Pak Handi, Mana jangan lebih lupa lagi dong. dengerin dulu. Mana lebih besar Maria atau isi kandungannya Maria? Lu Allah dong yang mengosongkan dirinya dalam kandungan Maria. Ustadz gimana ini lebih besar isi kandungan Maria daripada Maria gitu? Segede Bapak besar apa itu perutnya sebentar, gitu? Pak. Gimana Besar ini? di pikiran Pak Handi ini apa? Besar ukuran atau besar Iya ukuran nah. Nah, gini Pak, aku kasih tahu ulangin lagi ya. Ulangin lagi, oke. Bapa yang maha besar itu datang ke bumi, dia mengosongkan dirinya dalam Mengosongkan diri berarti dia bukan yang Tuhan dong kalau terbatas mengosongkan dan diri. tubuh. Kalau dia tidak mengosongkan, membatasi dirinya, dia itu ada di Alkitab, Pak. Benar nggak Pak Naik? Bapak itu mengosongkan dirinya, Allah itu mengosongkan dirinya. Makanya Berarti dia Yesus bukan dipanggil. Tuhan kalau gitu karena dia kekosongan Tuhan. Dong, makanya dia berkuasa melakukan itu, Tuhan dong. Oh Tuhan. Iya, makanya berkuasa kan melakukan. Kok ada Tuhan jadi bayi nggak maha besar?
Itulah kebesaran Tuhan, Pak. Kok kekecilan Tuhan itu? Loh, dia kan datang membatasi dirinya, bukan berarti Kecil banget itu. Berapa beratnya coba? orang yang bisa membatasi itu, Pak, adalah orang yang lebih besar dari batasan itu. Bayi itu kira-kira beratnya berapa kok besar? Tuh kan, makanya tadi kutanya kan, Pak, pengertian Bapak itu gimana? Makanya Allah itu datang memasukkan diri dalam lanjut, Ustaz. mulai Pusing dari kepala aku. bayi, Pak. Maria itu menyembah Tuhan, Pak. Begini Mbak, sebenarnya Aduh. ini kan batasan ya, batasan ini keimanan Mbak dan ini adalah keimanan umat Islam. Jadi kita ya juga tidak terlalu memaksakan itu adalah sebuah keimanan. Cuma begini Dari loh. tadi kan Dini nggak tanya balik kan, Dini udah dijawab banyak sekali loh pertanyaan tadi. Oh nggak tuh. apa-apa, sekarang Mbak Dini bertanya ke saya, monggo, nggak apa-apa. Tentang apa, Pak? Ya, aja, mungkin tentang bayi pekerjaan aja. saya atau Mbak tentang Dini, Anda kegiatan bertanya saya aja di kepada- rumah. Ya masalah agama lah, Mbak. Enggak gini, Anda bertanya ke Ustaz Wafi. Kebetulan beliau dokter anak, tanya aja tentang bayi. Ngerti kok dia, dokter anak dia. Lanjut. Tanya Ustaz tentang Wafi, bayi kan Ustaz Dini Wafi. lagi nggak butuh Ustaz pertanyaan Wafi. tentang itu. Ya. Tuhan berfirman, jelaskan. Oh jangan. Itu iya itu. Jadi begini Mbak. Tuhan berfirman, jelaskan. Ya kenapa, Pak, masalahnya? Bukan Tuhan begini. berfirman. Kemarin ada Kristen nanya ke saya seperti itu. Saya nggak paham sebenarnya sama pertanyaannya. Jadi begini, Mbak Andini. Kenapa? Ya, yang saya pikirkan begini, yang nggak logik ya, yang nggak logik itu. Apa itu? Ketika di Perjanjian Lama, Tuhan adalah Zat yang mematikan dan yang menghidupkan. Dialah yang mematikan dan yang menghidupkan. Itu Dia mampu. Dan ketika ada orang berdoa di bumi, Dia mengampuni dari surga, Dia mampu. Ayatnya ada di Perjanjian Lama. Dan di Perjanjian Lama juga Tuhan itu keren banget gitu loh. Jadi ketika menghukum orang nggak perlu turun, langsung ketika di kejadian Baal Peor misalnya, 24.000 orang Yahudi yang menyembah berhala langsung dimusnahkan oleh Tuhan, mampu. Kemudian orang-orang Yahudi yang menangis di tengah malam untuk bertaubat kepada Tuhan, dari atas surga Dia mampu. Tapi kenapa? Yang saya heran nih, kenapa ketika ujung rambut sampai ujung kaki kita diciptakan oleh Dia, bahkan isi otak dan hati kita diciptakan oleh Dia, tapi kenapa Dia harus merendahkan dirinya, harus dikejar orang Romawi, harus begini dan begitu sampai episodenya banyak banget gitu loh. Padahal di Perjanjian Lama Dia mampu, tanpa harus turun, tanpa harus begini begitu, Dia mampu. Kenapa itu, Mbak? Oke, tadi Dini udah dengar. Kasih Dini waktu menjawab ya, Pak ya. Ya, gak apa-apa, Mbak. Tadi kan Pak Abdul bilang Allah itu kan bisa melakukan segalanya deh, pokoknya gitulah ya. Ya, di Perjanjian Lama Kenapa itu. kenapa dia harus disalib gitu ya? Karena Ya, memang harus turun ke dunia gitu. iya, karena memang penebusan itu, Pak, dengan ada darah yang tercurah. Makanya dari zaman dari Abraham kan ada itu persembahan-persembahan, kasih persembahan kan kayak domba, terus ada juga di undang-undang Israel misalnya tata keagamaan mereka ada korban penebus salah, ada korban keselamatan. Itu biasanya, Pak, itu dengan membawa lembu, apalagi ya domba. Ya, saya hafal itu Terus Imamat 4 satu kalau perikop dia itu. misalnya agak-agak sedikit ekonominya di bawah, boleh bawa burung. Intinya berhubungan dengan darah yang tercurah gitu, Pak Abdul. Jadi kenapa Yesus itu harus disalib? Karena memang itu rencananya hanya dengan darah yang kudus saja, supaya manusia itu bisa ditebus dari hukum dosa itu, yaitu maut, sekali untuk selamanya. Itu, Nah, Pak. Mbak, Makanya dia datang dalam dagingnya, jadi ada daging, ada darah, itulah yang tercurah di kayu salib, Pak. Bukan begini, Mbak. Kenapa dulu Dia nggak perlu repot-repot kayak gitu, nggak perlu harus turun ke bumi di rahim Maria 9 bulan, kemudian Dia harus sekolah ke Midras di umur belasan tahun, kata Bapak Bambang Nursena itu, ketika umur 13 tahun sampai umur 20-an Dia sekolah di Midras di Keyahudian. Itu kan episodenya panjang banget gitu loh. Kenapa kok andaikan nih memang tujuannya untuk disalib, kan seharusnya bisa kan langsung turun disalib selesai gitu loh. Kenapa kok harus banyak episode tersebut? Dan ini beda banget dengan Tuhan di Perjanjian Lama. Tuhan di Perjanjian Lama untuk menebus dosa, Mbak, itu tidak perlu Dia turun ke bumi.
Dia langsung bisa dari surga gitu loh. Nah, Seolah-olah pemahaman kita sebagai umat Islam itu seperti teori yang diada-adakan gitu loh. oke. Kalau gitu Dini tanggapin ya, Pak. Jadi kan tadi Ya, Bapak ya. bilang, kan dia bisa segalanya. Nah, justru dia juga bisa disalib, itu kemahakuasaannya, Pak. Gitu. Bapak ngelihatnya dari ketidaksanggupan kan, kenapa repot-repot kan? Kalau saya melihatnya itulah kasihnya itu, Pak. Dia datang ke bumi, Pak. Merendahkan hatinya untuk apa, Pak? Untuk menyelamatkan. Karena kita berharga buat dia. Dia mau menebus kita dan itu sudah dinubuatkan. Dan itu harus terjadi. Gitu, Pak Abdul. Ada kalimat dinubuatkan nih. Pernah nggak nabi-nabi terdahulu memperkenalkan Yesus? Ada Boleh dong, saya Pak. jawab? Belum. Memperkenalkan sosok Yesus ini ada nggak? Ada Pak di Yesaya, ada banyak Pak. Yesaya berapa? Mulai dari Kejadian Pak, gitu. Keturunan Mulai perempuan jadi ini kejadian akan sampai Wahyu. keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Itu mulai dari Kejadian Pak, waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, itu kan ada pengadilan tuh, ya kan? Ada siapa si ular tadi disimbolkan yang iblis, kemudian ada Adam, kemudian ada Hawa. Nah, itu kan ada sidang ilahi tuh. Adam ada hukumannya, konsekuensi dosa. Hawa juga ada. Nah, si ular itu juga ada. Tetapi Allah sudah membuat solusi untuk menyelamatkan umatnya yang dikasihinya. Makanya dibilangkan keturunanmu, dia bilang sama iblis itu akan menggigit tumitnya, tetapi keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular itu. Itu satu. Mulai dari situ terus ada juga di Yesaya gitu kan. Sebentar aku buka dulu ya Pak ya, Yesaya. Makasih ya Pak Abdul, dikasih waktu bicara ya Pak. Lanjut. Kita pengen denger dulu. Boleh saya tambah sedikit kah? Di Ya, Yesaya boleh. 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Itu Pak, sudah ada nubuatannya semua. Raja damai. Emangnya Yesus pernah jadi raja selama di bumi? Ini nubuatan Pak, akan kelahiran. Ya kan nubuatan harus cocok dengan yang terjadi, Ya, Mbak. kan nubuatan akan kelahiran Bapa Pak, Bapa yang kekal. Kan itu udah tertulis di Yesaya 9 ayat 5. Oh, Nah, Iya, itu kalau saya manusia- sebagai gini Pak, Andi ini kan Kristen. Saya baca Alkitab. Ada nubuatan, seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Nah kan, terus dibilang lambang pemerintahan itu ada di atas bahunya. Ya kan, makanya dibilang Yesus adalah dia adalah pemimpin di bumi dan di sorga. Nah, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya dikasih tahu tuh, nama yang akan lahir itu Pak. Bapa yang kekal, Raja damai, Allah yang Nah, perkasa, itulah. penasihat Raja ajaib. damai ini kalau dikolerasikan dengan kejadian Yesus selama di bumi, dia raja apa, Pak? Kan tidak pernah punya kerajaan. Bahkan kalau kita lihat di dalam Filipi, para penafsir Alkitab di kalangan Katolik ya, dan kalangan Kristen juga. Jadi Yesus itu kehidupannya kan serba kekurangan tuh. Jadi memang hidupnya itu dari sedekah. Itu kata Di mana penafsir tuh Matthew ditulis, Henry. Pak? Di mana Matthew tuh Henry ditulis menyampaikan sedekah? seperti itu. Di mana, Jadi Bentar, Pak, Mbak ayatnya di mana Alkitab biar Dini Sabda. buka Pak. Ya, Mbak buka Alkitab Sabda, penafsiran di dalam Filipi, Buka buka di Alkitab Matthew dulu Henry. Pak, Alkitab aja Pak. Enggak, gini Mbak. Ya berarti Kalau nggak ada kita Bapak. itu kalau Kan tadi udah berdiskusi, janji nggak boleh ngomong yang tidak yang tidak ada di Alkitab. Bapak baru kan kasih yang nggak ada di Alkitab, nggak boleh loh begitu Pak. Mbak ini kalau ketemu pendeta Bu, dimarahin marahin Mbak Bu. ini. Filipi berapa Ustaz Wafi? Biar Daman coba bukakan. Tunggu dulu ya, teman ya. Oke, Saya selesaikan dulu narasi saya ya. Jadi begini Mbak, kita itu tidak boleh memaknai sebuah kitab suci Tapi dari Bapak pikiran jangan. kita sendiri. Tapi Bapak harus kalau Bapak Andi ditanya kan Bapak baca Alkitab, baca ayat tadi kan katanya. Makanya Andini mau tanya tuh, Andini nggak pernah dengar Yesus minta sedekah. Yang Dini tahu bahwa Yesus itu bisa membuat membuat orang makan 5.000 gitu loh Pak. Maksudnya membuat air jadi anggur gitu loh. Ya Dini nggak pernah dengar Yesus sedekah. Makanya Dini tanya ayatnya di mana. Bapak kan harus bertanggung jawab. ya itu Kan memang gitu, Bapak. penafsiran, bukan ayat. Makanya kan Ya, ketika Yesus kalau gitu ngajak kita perang jangan ya, kalau gitu kita jangan baca yang di luar Alkitab dong, Pak.
Oke, kalau memang dia kaya Mbak, ngapain kan dia menyuruh untuk menjual baju perang, menjual ini ketika perang? Kenapa Di kok gak mana, dikasih aja gitu? Di Di mana, mana Pak? apa jual baju perang? Di mana, Bukan Pak? baju perang ya, maksudnya itu Nah, menjual Bapak apa yang dua kaya kali loh Jual salah jubah, loh. jual untuk jubah. menjual jubah untuk Di senjata mana, Pak? perang, kan Di begitu. mana, Pak? Di Waduh, mana, gak Pak? pernah dibaca berarti Ya, ini ya. Iya, di itu mana cuma ayatnya minta biar bantu. dibuka? Kalau ada saudaramu minta bantu. Lukas Tadi 22 tadi 36. Pak Abdul, tadi Bapak minta maaf loh. Lukas Tadi yang Yesus 22 minta sedekah nomor itu nggak ada loh. 36. Woi, Pak Lukas Andi 22 bentar dulu Pak 36. Andi. Saat ini sama Abdul belum kelar. Tadi Ya kan kamu Pak kasih Abdul tahu bilang, Yesus jual tadi kan Pak Abdul jubah. bilang Ini, Mbak. Yesus minta sedekah. Kan Dini kan minta ayatnya kan nggak ada. Pak Abdul minta maaf Itu dong ke tafsiran, Dini. Mbak, tafsiran. Ya Tapi kan begini loh. Alkitabnya nggak ada. Pak Abdul minta Tidak maaf ada dong. tafsiran gitu. Nih. Nih ya. Kalau memang Yesus kaya raya, seharusnya tidak muncul seperti ini. Jawab mereka, suatu pun tidak, katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini, siapa yang memiliki pundi-pundi, hendaklah ia membawanya, demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya, dan membeli pedang. Ketika Lanjut, Yesus Pak. hendak berperang, tunggu dulu ya, saya selesaikan dulu narasi saya. Berperang di mana Pak? Yesus berperang di mana? Ayat berapa kok itu malah- biar ini buka? Se- Ayatnya mana? Santai dulu. Bacain woi. ayatnya Pak. Ayat berapa? Lukas 22 ayat 36. Waduh. Lukas 22 ayat 36 gitu dong Pak. Biar ini juga kan baca. Iya, tapi jangan dipotong-potong dulu. Saya terangkan dulu gitu loh. Saya tidak biasa motong omongan orang soalnya. Gini, jadi kalau memang dia kaya, ngapain dia suruh menjual jubah ke muridnya? Kan langsung dibiayai semua kan? Langsung biayai aja semuanya. Kan seperti itu. Nah, tetapi kenyataannya di dalam fakta sejarah, dia tidak pernah menjadi raja. Jadi istilah gini, Pak. Yesaya itu selalu menjadi kitab yang dikambing hitamkan oleh orang Kristen. Karena kita kalau baca di dalam Midras, Misnah, atau keyakinan keyahudian, ya kitab-kitab Yahudi, nggak pernah ada yang mengakui bahwa Yesaya ini nubuatan untuk Yesus. Sehingga pemahaman itu kadang dipaksa-paksakan gitu. Yesus Nggak Raja ada Damai. itu dari mana Pak? Sekarang Bapak saya tahu nggak tanya ada? misalnya. Andi, diam dulu nih, lagi dijelasin sama Ustaz. Iya, misalnya Diam saya dulu ya, tanya Andi. nih. Yesus sebagai Raja Damai. Dia raja apa selama ada di bumi, Pak? Raja apa dia? Boleh saya jawab? Tunggu dulu Mas. Raja-raja Karena raja-raja ini, di kekristenan tunduk kepada siapa? tunggu dulu Mas Kenek ya. Saya pengen tahu jawaban Mbak Andini ini. Dia sebagai raja apa? Raja damai kan? Dan damai nggak ketika dia hidup? Kan perang terus. Nah, Dini mau Raja kasih tahu damai Bapak ini nggak maksudnya apa? Kan jawabannya? begitu. Mau kasih tahu nggak jawabannya? Ya. Jadi Pak, Yesus itu, dia itu kan orang Israel itu kan di masa itu kan ada dalam kekuasaan bangsa lain, betul? Betul ya? Di pikiran bangsa Israel yang datang itu adalah yang membebaskan mereka dari sana. Tetapi Allah itu datang untuk seluruh umat manusia memperdamaikan manusia kembali dengan dirinya. Makanya Damai dia nggak? adalah Raja Kenyataannya damai itu. nggak? Pak, mendamaikan hubungan manusia dengan Allah kembali lewat apa, Pak? Lewat dirinya sendiri. Makanya setiap orang yang menerima Di mana dia ayatnya sebagai itu? Tuhan Maksudnya dan Juru keterangannya Selamat, seperti itu tuh di mana ayatnya? kan roh Tuhan tinggal di dalam diri setiap orang Nah, kan nggak ada percaya, ayatnya Pak. kan? Nggak ada dalil kan? Tidak Pak, ada ayatnya di datang dalam itu Bible, untuk jangan memulihkan dibacain kembali, ini. Pak. Coba Andi, dibacain kalau nggak ada dulu. ayatnya dalam Bible jangan. Kan Anda bilang gitu tadi ke Ustaz Wapi. Minta Coba maaf, Ustaz dibacain. Wapi. Ini, Pak. Minta maaf. Maksud Kan Raja nggak ada Damai. ayatnya, minta maaf. Damai, kan Bapak kan minta tanya pengertiannya gimana. Ini kan Tapi kita harus sih ada mengerti. dalil. Kalau ada dalil. Mbak Dini. Raja damai itu mendamaikan manusia, Pak. Kan manusia itu kan hidup dalam hukum dosa maut. Makanya perlu ditebus kan, mendamaikan kembali hubungannya dengan Allah, yaitu dirinya sendiri. Mbak Dini, izin tanya ya Mbak ya. Ustaz, aku boleh masuk dikit aja Ustaz? Lanjut. Saya sahur. Oh iya. Selamat bersahur Ustaz. Jadi misal aku boleh tanya ya, Yesaya 9 nomor 5, nomor 6 ya, di sini kan ya. Andai kata aku iya kan. Di sini ada pertanyaannya dari aku ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita,
Lambang pemerintahan ada di bahunya dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Ilah yang perkasa, Bapa yang kekal. Nah, apakah Yesus ini Bapa? Iya kan tadi udah Dini jawab, kok ulangin lagi Pak? Yesus Kan itu Bapa. tertulis Pak. Itu Enggak, tertulis Yesus Pak. ini Bapa. Lah, itu kan sesuai Alkitab Pak. Sesuai dengan yang tertulis. Boleh tahu di mana Yesus itu mengatakan bahwa saya Bapa? Atau para Aku 12 lagi ya. muridnya deh. Para 12 muridnya mengatakan manggil Yesus Bapa ada, Pak. Filipus bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Pak Naik ingat nggak ayatnya? Atau aku buka dulu. Sudah sekian lama Yohanes 10, sama-sama 30. terus. Berapa? Yohanes 10, aku dan Bapa satu. Coba Bapak baca, Pak Naik. Yohanes 10, 30. Ya, Bapak baca lengkap aja sekalian, bercepat. Satu device saja. Mereka mengerti aja itu. Oh, nggak apa-apa, aku baca dulu. Yohanes berapa tadi Pak Dini nggak hafal kayak Yohanes PDF, 10, Pak? 30. Aku dan Bapa adalah satu kan gitu ya. Ayat 30. Nah tadi ya. Cing cing. Tapi Yohanes 14:28 kata Yesus, Bapa lebih besar daripada aku. Bentar ya Pak, Makanya satu-satu dulu ya. betul lah kata Ustadz Wafi tadi. Bentar Alkitab Pak, itu jangan ini belum ditafsir jawab, sembarangan. Bapak jangan narasi dulu ya. Itu sembarangan sini ini loh. Sebebas-bebas dia. Yohanes 14 ayat 9. Si Pak Naik ini salah-salah Yohanes 10:30 kata tadi. Aku dan Bapa adalah Iya, satu. Yohanes pantesan Yohanes 14 ya. Yohanes 14. Bentar aku baca dulu. Mm-mm. Sebentar ya. Kenek diem. Kata Yesus, mulai dari ayat 6 ya, Dini Kenek baca suruh ya. diem, ayo moto. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Terus ada muridnya tuh yang bilang, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku. bahwa Jangan aku dibaca di dalam terus, Bapa Bu. dan Bapa Gantian di dalam lah. aku. Bu, Atau gantian, Bu. setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Nah, itu yang dimaksud. Udah Pak, Itu yang dimaksud ini. Jadi maksudnya? bukan menyatakan dia gini. Para orang-orang tuh nanya, dia tuh pengen lihat Bapak kan. Nggak usah ngeliat Bapak, udah lihat aja apa yang saya kerjakan. Maksudnya Bang Moto, gua nanya dulu Andini sebentar. Bentar, tadi yang nanya, Andini, ini siapa tadi? mana lebih besar Yesus daripada Bapa? Sebentar. Tadi yang nanya ini siapa tadi? Ya, Saya. Mana Andi, lebih besar? Aku udah Mana? baca ayatnya, Dengerin. Bapak udah. Iya. Kandi ini udah Mana? baca Kenapa sih ayatnya, kalau udah saya oke ngomong ya? kamu didengerin? Dengerin. Mana lebih besar Yesus daripada Bapa? Yesus adalah Bapak itu, Pak Andi. Masa Dini ulangi Yakin? terus? Iya dong. Oke, Yohanes 14:28 bagaimana itu? Yohanes 14:28. Coba dibaca. Bentar. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakan Udah cukup. kepadamu sebelum Pertanyaan saya, mana lebih besar Yesus daripada Bapa? itu adalah pribadi dia sendiri yang dalam Ini kiper lah. Pak, Data kau lawan dia terus. dalam daging itu dalam dimensi Ngaco terbatas. lagi. Dia Ngaco adalah terus. Allah yang sama dalam dimensi yang tidak terbatas. Ngaco Kan dulu tadi ini orang. kasih tahu Pak Handi paling suka lupa deh, yang lain aja deh Pak Handi lupa-lupa mulu. Kan tadi Tertulis itu loh. kan tadi Dini udah jawab. Itu tertulis Bapa lebih besar daripada Yesus. Ya. Kan tadi Andini udah jawab di awal banget. Dengar ya Pak ya. Andini ulangi lagi loh Pak Andi. Yang lain udah ngerti loh.
Jadi Bapa itu, Allah itu, Yesus itu adalah Yang lain Allah yang bukan maha Mbak, besar. kucing semua. Dia tidak terbatas ruang Cuma dan ngarang waktu. bebas, Bu. Ngarang bebas Tetapi kau. dia masuk dalam dimensi terbatas ruang. Makanya yang lahir dalam daging, makanya di Alkitab dikatakan ia mengosongkan dirinya, Pak. Jadi Pak itu, Yesus itu adalah pribadi yang sama. Saya tanya ulang sebelum saya makan. Mana lebih besar Yesus daripada Bapa? Lah, itu Bapak itu Yesus. Ini Pak Andi ini gimana sih? Coba baca lagi Yohanes 14:28. Aku akan pergi kepada siapa? Bapak itu artinya Pak, dia yang tadi mengosongkan dirinya kembali kepada semua kemuliaan kekuasaannya Pak, gitu. Makanya waktu Yesus ketemu si Petrus, itu Petrus sampai buta kan, cahayanya terang banget, lebih terang dari sinar matahari. Ngarang aja kau ah. Ah, masa sih Pak aku ngarang? Orang Kristen di bawah pasti tahu Pak. Bagaimana Paulus bertemu Yesus sampai buta Pak, karena Jadi pas cahayanya Yesus terlalu kembali ke silau. Bapak itu, Yesus masuk ke dalam Bapak gitu. Enggak, dia itu memang pribadi Bapak itu sendiri sejak Ya berarti semula, masuk ke Pak. dalam Bapak kan? Enggak masuk kepada mana-mana, ya memang itu dirinya sendiri Pak. Coba Mbak Andini baca